Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Mambaul Islam yang saya taati, kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMK Mambaul Islam yang saya taati, dan teman-teman semua yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik, hidayah, inayah, serta nikmat iman dan Islam kesehatan bagi kita semua. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kultum yang bertema Jangan Tinggalkan Sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis serta ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Artinya akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberi kalimat ancaman, diantaranya Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Dia udah sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk, orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya buru-buru tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya gak benar bersucinya atau wudhunya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan gak sholat, malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk sholat, maka mereka berdiri dalam keadaan bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Seandainya kita termasuk orang yang lalai atau orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di dalam hati kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapat pertolongan-pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita tidak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Contohnya, ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita? Satu-satunya kata ulama, ikatan antara hamba dengan Rabb-nya adalah as-sholah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Bahkan
Ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami itu harus meminta cerai istrinya. Kenapa? Tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat orang yang secara sengaja meninggalkan sholat maka dia telah murtad dari Islam. Nanti di akhirat sholat adalah amal pertama yang akan ditanyakan oleh Allah. Seandainya sholat kita benar maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak maka semua amal yang lain akan ikut rusak. Kita boleh tidak membayar zakat kalau tidak mampu. Kita boleh tidak haji jika tidak mampu. Kita boleh tidak puasa apabila tidak mampu dengan cara dikodok atau bayar fidyah. Tetapi kita tidak bisa meninggalkan sholat. Apabila kita sedang musafir, kita bisa menjamaknya. Apabila tidak bisa melakukannya di masjid karena hujan atau sebagainya, kita melakukan di rumah. Tidak bisa melakukan secara berdiri, kita bisa melakukannya dengan duduk atau berbaring. Allah gak mau kita memutuskan Allah. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Sama halnya dengan berpacaran. Lalu kita diputuskan begitu saja tanpa alasan apapun. Gimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungannya dengan Allah. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.